Di dalam usaha ternak ayam, terutama ternak ayam kampung, sistem mandiri seperti kita ini, pakan ayam untuk pembesaran itu merupakan poin penting yang menentukan tingkat keberhasilan kita di dalam usaha ternak ayam, yang agar nantinya ayam yang kita ternak itu cepat besar, cepat panen, sehingga modal kita cepat kembali, kita mendapatkan laba untuk menambah mengembangkan ternak ayam kampung kita itu, kampung kita ini. Makanya di sini yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pembuatan pakan ayam, terutama pakan ayam kampung, teman-teman harus memperhatikan kadar nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh ayam kita, agar nantinya ayam-ayam kita yang kita pelihara itu cepat besar dan cepat panen, teman-teman. Kita tahu bahwa di sekarang ini harga pakan pabrikan itu kan terus merangkak naik, teman-teman. Harga pakan pabrikan itu harganya semakin mahal, sedangkan kita tahu bahwa harga jual ayam yang kita ternak itu harganya itu tetap sama, teman-teman, tidak ada perubahan. Yang pasti itu merupakan kesah-kesuh atau suatu kendala bagi para peternak seperti kita ini. Untuk menyiasati permasalahan itu semua, teman-teman, agar nantinya usaha ternak ayam kita tetap bisa berjalan, kita harus berani, teman-teman, berani mencoba membuat perubahan, teman-teman, dengan langkah, dengan cara ya kita membuat pakan-pakan alternatif sebagai pakan pengganti pakan pabrikan. Intinya kita membuat pakan kita ternak ayam dengan memadukan, teman-teman, dengan memadukan dengan pertanian, agar nantinya kita bisa menekan biaya operasional, terutama biaya pakan di dalam ternak ayam kita itu sendiri. Istilahnya bisa menghemat biaya pakan, teman-teman. Yang dimaksud Cak Tri di sini, kita harus mengeluarkan biaya, tetapi cuma sedikit, teman-teman, untuk membeli bahan campuran pakan kita. Kita ambil nanti seperti Cak Tri biasanya kan membeli roti BS untuk bahan campuran pakan ayam itu sendiri. Walaupun kita membuat pakan alternatif, pakan ayam untuk pembesaran, kita tidak boleh asal-asalan, teman-teman. Yang harus kita perhatikan, kita harus tetap memperhatikan kadar nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam-ayam kita yang kita pelihara, yang nantinya agar ayam kita cepat besar dan cepat panen, teman-teman. Yang pasti di dalam pembuatan pakan alternatif sebagai peternak pemula, kita di sini maksudnya sambil belajar, teman-teman, sambil belajar membuat dan meneliti, yang nanti hasil buatan pakan kita yang kita buat itu nanti pas kita berikan ke ayam kita sambil kita pantau, teman-teman. Jadi sambil kita pantau hasilnya gimana sih, hasil buatan pakan kita gitu, itu sambil kita lihat hasilnya gimana pas diberikan ke ayam kita. Apa nanti ayam kita tambah kurus atau malah gemuk, teman-teman, atau semakin gemuk. Kalau memang dirasa nanti pas kita berikan pakan hasil buatan kita ke ayam kita bertambah kurus, ya nanti kita berusaha, teman-teman, berusaha mencari bahan campuran yang lain yang untuk menambah nutrisi dan gizi agar ayam itu bisa mencukupi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam. Tapi jika dirasa nanti pas kita berikan pakan kita buat tadi, pakan yang kita buat itu berikan kepada ayam kita itu pengaruhnya atau bisa dikatakan ayam kita semakin gemuk, ya nanti pakan itulah yang menjadi patokan atau menjadi ukuran di waktu kita membuat pakan kedepannya, teman-teman. Itu istilahnya di hak paten kita, pakan pembuatan yang harus seperti ini yang nantinya kita berikan untuk pakan pembesaran ayam kita. Intinya, teman-teman, jangan takut untuk mencoba, teman-teman, karena
tidak ada salahnya kita harus berani mencoba agar kita bisa sukses di dalam ternak ayam, khususnya sistem pembesaran ayam. Di sini Cak akan berbagi teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi Cak. Saya ini Cak mau bercerita tentang pakan-pakan alternatif yang diberikan ke ayam Cak. Di sini Cak memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar teman-teman. Jadi istilahnya di sini Cak itu membuat ladang pakan atau bisa dikatakan bank pakan teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mempunyai pekarangan mungkin yang enggak dipakai untuk lahan pertanian lah, intinya teman-teman nanti bisa menanam pepaya teman-teman, karena kita tahu dari pepaya itu sendiri bunga, buah, serta daunnya nanti dapat kita manfaatkan teman-teman untuk bahan pakan. Selain itu nanti jika teman-teman punya ladang lah yang nggak dipakai untuk pertanian, teman-teman nanti juga bisa menanam singkong teman-teman, karena kita tahu dari singkong itu sendiri singkongnya serta daunnya nanti juga dapat kita manfaatkan untuk bahan pakan. Nanti jika teman-teman mempunyai waktu luang yang panjang atau banyak anggurnya, teman-teman juga bisa memanfaatkan atau mencari di sungai-sungai, teman-teman bisa mencari kangkung itu sendiri juga nantinya dapat kita manfaatkan untuk bahan pakan teman-teman. Intinya kita harus aktif dan kreatif teman-teman di dalam membuat atau di dalam kita menyediakan bahan pakan itu sendiri. Sedangkan untuk bahan campuran di sini Cak menggunakan roti BS teman-teman, karena kita tahu bahwa Cak sudah berlangganan teman-teman di pabrik roti di daerah Cak itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam, yaitu roti BS teman-teman. Tapi ada satu lagi teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan. Jika nanti teman-teman pengen pertumbuhan ayam cepat besar, di sini teman-teman juga harus menambahkan pur pabrikan teman-teman. Istilahnya cuma sebagai colokan. Jadi kita memberikan pur pabrikan itu dengan kadar yang sedikit teman-teman, cuma sebagai bahan campuran untuk pembuatan pakan alternatif kita. Istilahnya untuk merangsang, memicu dari pertumbuhan ayam agar ayam itu cepat besar teman-teman. Jadi komposisinya cuma sedikit teman-teman, cuma sebagai bahan campuran, tidak lebih dari itu sendiri. Untuk cara pembuatannya di sini caranya cukup sederhana teman-teman. Cara itu tanaman bahan-bahan itu tadi setelah kita dapat, istilahnya bahan apapun kita racang teman-teman sampai halus, terus kita campur dengan bahan campuran, karena kita terbiasa menggunakan roti BS sebagai bahan campuran. Itu nanti kita campur menjadi satu, karena untuk merangsang pertumbuhan ayam agar cepat besar, cepat panen, di sini Cak menggunakan campuran, yaitu tadi pur pabrikan teman-teman, sebagai pemicu untuk pertumbuhan ayam. Jadi prosesnya itu sama, cuma bahan itu dicampur menjadi satu, lalu disiram dengan air mendidih, cukup disiram dengan air mendidih. Kenapa demikian? Karena kan nantinya agar sayuran yang ada di dalam nutrisi dan gizi yang ada di sayuran itu tidak hilang teman-teman. Istilahnya sayuran itu tidak terlalu matang pas waktu kita menyajikan. Kalau disiram dengan air mendidih kan secara otomatis sayuran itu tidak begitu matang. Setelah itu karena dengan posisi yang masih panas itu tadi disiram dengan air mendidih, lalu kita istilahnya kita aduk-aduk teman-teman, kita remat-remat agar semua bahan intinya nantinya bisa tercampur secara sempurna menjadi satu teman-teman. Setelah itu baru kita biarkan dingin, terus kita kasihkan ke ayam umbaran kita, ke ayam yang ada di kandang umbaran. Jadi intinya pas kita memberikan sambil kita lihat teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di dalam mengasihkan pakan, kita di sini juga harus memperhatikan apapun pakan yang kita berikan itu sekali buat itu langsung dikasihkan langsung habis teman-teman. Itu pesan saya, jangan sampai ada bahan tersisa, karena di sini kita berusaha memberi pakan yang fresh agar ayam kita itu dapat tumbuh sehat, jadi tidak mengganggu
di dalam sistem pembesaran, teman-teman. Itu juga wajib diperhatikan. Jadi intinya, kalau kita bisa memadukan dengan pertanian, membuat ladang pakan, istilahnya membuat pabrik pakan, kita bisa membuat pakan alternatif dengan bahan-bahan di sekitar kita, manfaatkan bahan di sekitar kita, secara otomatis bahan itu gratis, teman-teman. Bahan itu gratis tanpa beli. Cukup yang beli itu sedang untuk bahan campurannya, cukup roti bias itu tadi. Toh itu juga harganya murah, teman-teman. Per kilogram cuma 2.500 per kilogramnya itu. Jadi harganya cukup ekonomis. Itu sudah bisa menghemat dari proses pembuatan pakan ayam itu sendiri, pakan alternatif yang tentunya. Dan dari pakan itu, dari pakan-pakan itu, terutama dari bahan campuran roti bias itu kaya akan nutrisi dan gizi, sehingga itu bisa memenuhi, insya Allah sudah bisa memenuhi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ayam untuk sistem pembesar, dan terbukti dengan itu ayam capres cepat besar, teman-teman. Dan semoga cara capres ini bisa menginspirasi, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama teman-teman ternak ayam kampung pemula yang modal kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.